Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bintang Kareva dari kelompok 22 Godlich. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia. Sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan apa itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak diawasi dan tidak terdaftar oleh otoritas jasa keuangan. Biasanya pinjaman ini memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dan tidak terjamin keamanannya, sehingga memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online ilegal ini memiliki beberapa ciri yang diantaranya seperti tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak memiliki layanan pengaduan, menggunakan WhatsApp sebagai penawaran, dan bunga yang sangat tinggi. Jadi seperti itulah informasi awal mengenai pinjaman online ilegal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal ini. Faktor pertama adalah untuk melunasi hutang-hutang sebelumnya. Dengan adanya hutang tersebut membuat seseorang tertarik untuk melakukan pinjaman online ilegal, karena dengan kemudahannya mereka dapat meminjam uang dengan total berapa saja. Padahal dengan meminjam uang tersebut, hutang mereka akan semakin bertambah dari bunga-bunga yang diberikan. Faktor kedua adalah aplikasi yang mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Hanya dengan bermodalkan KTP dan selfie, mereka dapat melakukan pinjaman pada pinjaman online ilegal tersebut. Faktor yang ketiga adalah masyarakat Indonesia terbilang tidak memiliki literasi keuangan yang baik. Hanya sedikit orang yang memahami literasi keuangan yang digital. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia hanya memikirkan tentang kemudahan yang diberikan, tanpa memikirkan bahayanya. Topik yang kedua adalah apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut. Dunia pinjaman online ilegal ini sangatlah berbahaya. Seseorang bisa saja melakukan bunuh diri karena tidak mampu membayar tagihan beserta bunganya. Penagihan yang dilakukan oleh mereka dapat seperti memaki, mengancam, bahkan memfitnah. Dan data-data pribadi kita bisa saja disalahgunakan oleh mereka. Topik yang terakhir adalah bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal dan solusi jika terlibat dalam pinjaman online ilegal. Menurut saya yang pertama adalah cek website Otoritas Jasa Keuangan. Apabila aplikasi yang kalian ingin tuju tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, maka jangan melakukan pinjaman pada aplikasi tersebut. Dan yang kedua, lihat transparansi bunga yang diberikan. Jika tidak jelas, jangan diambil. Dan yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan kemudahan yang diberikan. Sekian video tentang maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.